Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Toha TV yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Muhammad Dwi Novari dalam program Najwa Khair. Hari ini tema kita adalah Gerakan Jumat Bersedekah. Pemirsa Toha TV yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebelum kita melanjutkan perbincangan hari ini, sebaiknya kita akan mengirim pembacaan suratul Fatihah yang kita hadiahkan buat arwah orang tua kita yang telah mendahului kita, para guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat, dan jika ada di antara kita, keluarga kita yang sedang diberikan oleh Allah kesusahan, semoga Allah memberikan jalan keluar dari kesusahan tersebut. Dan jika ada di antara kita yang dililit hutang, semoga Allah memberikan solusi. Amin. Agar kita bisa menunaikan dan membayar lunas Amin. Hutang kita. Dan jika ada di antara kita yang sakit, semoga Allah memberikan kesehatan jasmani Amin. Maupun rohani. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pagi hari ini saya ditemani dengan sosok tamu yang sangat istimewa, seorang notaris, Bapak Haji Dodi Astaman, sarjana hukum, sarjana agama MKN. Apa kabar Bapak Dodi? Alhamdulillah, sehat Ustaz Dwi. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan berbincang membahas tentang gerakan Jumat Bersedekah Pak Dodi. Iya Ustaz Dwi. Namun sebelum itu saya akan membacakan laporan terakhir dari saldo yang sudah masuk pada rekening gerakan Jumat Bersedekah. Pada tanggal 3 September 2020 saldo terakhir Rp50.258.000. Pemasukan pada tanggal 4 sampai dengan 10 September berjumlah Rp7.700.000. Hingga saat ini saldo keseluruhan total Rp58.958.000. Sedangkan jumlah dermawan atau jumlah anggota Gerakan Jumat Bersedekah berjumlah 331 dermawan. Pak Dodi, ya, itu tadi perkembangan terkini dari Gerakan Jumat Bersedekah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan berbincang konsep sedekah yang tentunya menurut pandangan Pak Dodi itu gimana sedekah yang Pak Dodi maksudkan? Alhamdulillah kami bisa hadir di Najwa Khair, dapat undangan dari Ustaz Dwi untuk sedikit berbagi ya Ustaz Dwi. Bahasan yang selalu kita bahas setiap hari Jumat ya, gerakan Jumat Bersedekah. Ini bagus sekali pemahaman mengenai hal tersebut Ustaz Dwi menurut saya. Tapi juga perlu diluruskan, kadang-kadang penafsiran dari orang-orang kebanyakan antara sedekah, infak dan zakat itu mereka tumpang tindih gitu. Nah nanti ada waktunya nanti tolong hadirkan yang berhak berbicara seperti itu, yang berkompeten, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya betul. Ya, jadi jangan mereka sahabat-sahabat atau
teman-teman kita di luar, ini sebenarnya apa sih sedekah, apa sih infak, apa sih zakat. Mereka kan bingung nih. Zakat harus setiap tahun, enggak harus sebenarnya kan, tapi hitungannya harus setiap tahun. Zakat mal. Ada juga tiap hari kita lakukan, itu bisa dikatakan zakat, bisa dikatakan infak, tapi bukan zakat yang sifatnya harus gitu loh, yang setahun sekali. Infak sodako iya. Nah yang seperti itu kadang-kadang kan masih cara menginterpretasikannya mungkin belum pas gitu ya, karena mungkin bukan ketidaktahuan, bukan, mungkin kurang mendengar gitu ya. Saya pribadi Ustadz Dwi ya, apa sih yang kita punya, seperti kata Ustadz Adi, selalu memberikan mau'izatul hasanah dengan kita dan dengan santrinya juga. Semua milik Allah kan seperti itu. Kita bisa bekerja, hasil pekerjaan kita bukan berarti milik kita sendiri gitu loh. Memang kita harus bekerja, ikmal di dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu huda. Jangan kita nggak bekerja gitu loh, karena di situ ada hak-hak orang atau hak-hak yang harus kita bayarkan gitu loh. Bagaimana kita harus melaksanakan itu kalau kita sendiri tidak bekerja, tidak ada penghasilan. Konsep Islam kan harus seperti itu. Dan jangan pula kita bekerja lupakan hal itu gitu loh. Karena kata mutu huda, besok akan pulang kita kan. Pasti mati. Gitu. Pasti mati gitu loh. Nah, dan mati ini yang dibawa itu kan hanya amal ibadah. Zaman sekarang nih enak gitu loh. Kita untuk mendapatkan sentuhan rohani itu cepat, baik maupun dari tulisan ataupun dari ceramah, cepat kita dapatkan gitu loh. Orang beribadah dia dapat ibadahnya, dapat amal ibadahnya. Orang berilmu dapat pahala dari ilmunya untuk menuju ke surga kan seperti itu. Orang yang sodako itu bisa meraup semuanya dengan dia menginfakkan penghasilan dia kepada orang yang berilmu. Dia bisa mendapatkan ilmu itu juga kan seperti itu. Dia meninfakkan atau bersedekah dengan pembangunan masjid. Orang yang sholat, ahli sholat itu tempat itu dari mana? Kalau enggak dari ahli sodako. Jadi ahli sodako ini memang tingkatnya memang tinggi ya. Hanya saja kadang-kadang kita bingung, ini apa sodako, apa zakat, apa infak, apa wakaf. Nah itu Ustaz Dwi. Dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah 162 ya, Allah itu menjelaskan di situ luar biasa gitu loh. Mungkin bisa dilihat nanti makna dari Al-Baqarah 162 itu seperti apa. Jadi PR, silakan dibuka. Luar biasa gitu loh. Karena sodako ini antara lain yang bisa membatasin bala, membatasin musibah, menolak hanya di sodako gitu loh. Luar biasa kan. Makanya kadang-kadang kita tertimpa apapun juga sebenarnya itu peringatan dari Allah gitu menurut saya. Ada apa ini gitu ya kan? Apa yang salah? Nah dengan hal seperti ini kita sudah tahu kata kunci gitu loh. Sodaka itu menolak bala. Sodaka itu meraup dari semua amalan yang tercatat bagi orang yang melaksanakan ibadah, ngajar, terus
apalagi kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan amal ibadah itu diambil semua sama orang ahli sodako tadi. Karena di situ peran sodakonya besar. Dia bisa pintar, dia bisa jadi ahli ibadah, dia bisa seperti itu, dia bisa seperti ini. Ahli sodako yang memberikan subsidi tadi kan, mensupport tadi. Itu kata kuncinya. Saya kebenaran beserta sahabat-sahabat dekat. Ini bukan kibir atau apa, bukan gitu. Kami sudah lama melaksanakan Jumat berkah dengan kawan-kawan dekat, terutama Ustaz Dwi. Jadi setiap Jumat itu kami masak nasi 200 kotak, 250, 150 tergantung dana yang masuk. Sementara ini kami ke masjid dan ke panti asuhan. Kenapa harus ke masjid? Pahalanya lebih gitu loh kalau masjid. Pertama, orang yang habis sholat. Kan banyak orang yang mampu, nggak membatasin gitu loh. Kita memberikan dengan orang yang sholat tadi. Kedua, di dalam masjid. Orang itu di dalam masjid habis melaksanakan sholat gitu loh. Habis ibadah. Habis ibadah. Jadi berdobel-dobel tuh pahalanya. Panti asuhan kita tahu menu makan mereka, kita ngerti. Anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Jadi setidaknya bisa merubah sedikit selera Ustaz Dwi. Dengan kita hari Jumat gitu loh. Di lain itu juga kami ada nitipkan beberapa tempat pangkalan gitu ya. Kita titipkan fakir-fakir miskin. Ya silakan makan di situ tanpa harus memberikan keterangan dari siapa-siapa, tidak perlu gitu loh. Karena kan kawan-kawan juga sadar, kita sering bicara gitu loh. Ketika kita kembali itu yang bisa membantu kita amal kita, perbuatan kita. Itulah yang bisa membantu kita kelak di sana gitu loh. Seperti halnya sekarang juga Al-Badar membuka wacana dan sudah melaksanakan itu. Gerakan Jumat bersedekah. Kita apresiasi gitu loh. Hanya saja mungkin komunikasi kurang. Jadi hanya baru terbatas ke lingkungan jamaah. Ya karena itu memang proses ya. Orang yang kenal kita dulu. Karena sifatnya kan harus ada trust dulu Ustaz Dwi. Di mana-mana juga kalau untuk bicara masalah pengeluaran ada memang orang yang tidak peduli gitu loh. Mau dikemanakan uang, yang penting kita sudah bersedekah. Tapi ada juga yang merasa nanti kan kayak gitu. Nah kita di Al-Badar ini kan kita dari jemaah dulu. Jemaah kan punya keluarga, punya anak. Kalau satu orang 10.000 kali berapa ada yang keluarga di situ, mungkin bibinya, mungkin pamannya, anak pamannya, dan itu terus gitu loh. Rutin insya Allah. Dan rutin itu mudah-mudahan Ustaz Dwi ya. Berbicara masalah sedekah Pak Haji Dodi Astaman, itu tentu Pak Haji Dodi sudah berkali-kali bahkan menjadi donatur di beberapa tempat termasuk di Yayasan Al-Badar Palembang Darussalam. Itu apa yang Pak Haji Dodi rasakan? Kalau boleh dikatakan kenikmatan apa yang selama ini sudah Pak Haji Dodi rasakan setelah sekian banyak menjadi donatur di beberapa tempat termasuk di Yayasan Al-Badar itu? Nggak banyak sih, nggak banyak, dan mungkin malu gitu loh kalau kita harus bicara masalah, karena lebih banyak lagi orang untuk seperti itu. Kemampuan. Tapi paling tidak untuk memotivasi kaum muslimin Pak Haji Dodi. Kemampuan kita itu subjektif gitu ya. Kalau kita bicara masalah kemampuan saya belum seperti itu, sebenarnya enggak juga gitu loh. Kita punya sahabat. Saya enggak sendiri Ustaz Dwi. Ketika ada sahabat yang menitipkan sedekahnya, tinggal kita berpikir kemana untuk membagikannya, kan kayak gitu. Ketika kita memang itu tadi, karena memang sudah niat kita sudah ada gitu loh. Ketika kita belum ada rezeki, Allah gerakkan dari orang lain
Ya. Allah gerakan dari orang lain sampailah ke kita. Kita salurkan. Kita ya. salurkan, kan seperti itu. Karena memang yang saya rasakan pribadi gitu ya. Kita lebih dekat terutama dengan Allah gitu ya kan. Karena kalau saya nggak salah, ada sebuah hadis kursi gitu ya. Hadis kursi ini istimewa Ustaz Dwi ya. Ya. Omongan Allah langsung gitu ya. Ya, betul. Ke malaikat Jibril ya. Ya. Langsung kepada Nabi Muhammad. Tanpa harus Nabi Muhammad sendiri yang melakukan gitu ya kan. Langsung mendengar aja. Kalau hadis biasa kan perkataan perbuatan Nabi Muhammad. Jadi sayangilah makhluk yang ada di bumi kan. Ya. Yarhamallahu fil ardi. Maka yang di atas akan sayang dengan kamu. Wa yarhamallahu fis sama. Kurang lebih kayak gitu kali ya. Kalau salah tolong dibenarkan. Itu janji Allah gitu loh. Ketika kita sayang dengan makhluk Allah, apapun bentuknya gitu loh. Sayang kita dalam bentuk, kalau dia lapar, kita sayang, kita makan bareng gitu ya. Atau dia kebutuhannya apa, kita bantu. Allah tuh kan sering kita baca gitu loh. La ta'khuzu wala naum kan seperti itu. Ngantuk pun tidak, apalagi tidur. Iya, ya. Malu kita ya kan ya. Kita megang duit segepok. Dia seolah-olah banyak gitu ya. Tapi dari mana duit itu gitu. Kalau tanpa izin Allah kita dapat kan nggak bakal dapat duit. Seumpama rezeki itu sudah ada di depan mata, kalau kata Allah nggak milik kita, nggak bakalan gitu loh. Mau seperti apa kan nggak bakalan. Dan pengalaman Ustaz Dwi, pengalaman saya mungkin sama gitu loh. Nah disitulah konsep kita juga, ini tawakal Allah gitu loh. Mungkin ada mudarat di sana, tapi ketika kita dapatkan, nah ini rezeki kita masih koma ya. Masih ada hak orang lain di sana, Pak Haji tadi. Bukan punya kita gitu loh, pelantara aja. Dan itu harus kita siap untuk pintar berbagi. Jangan pintar ngali, apalagi pintar nambah kan kayak gitu. Nah pintar ngali biasa, pintar nambah biasa, pintar bagi nih. Ini yang berat. Ini. Aduh, kita belajar tapi ya bahwa ini memang semua kan milik Allah atau Sa'di seperti itu. Besok kita pergi nggak ada yang kita bawa Sa'di. Benar itu yang harus ditanamkan menurut saya, dan saya menjadi catatan pribadi saya sendiri gitu loh. Masih banyak sekali yang harus kita lakukan dengan kemampuan kita tadi ya. Kalau kita mengukur orang lain, mungkin Allah berikan rezeki lebih besar dengan orang lain. Tapi kita jangan berhenti gitu. Nah, jangan berhenti tadi. Ini kan berarti harus istiqomah Pak Haji Dodi. Harusnya seperti itu. Kita kan belajar oleh Ustadz Idris itu 3I di Gerakan Jumat Bersedekah. Ya. Infak, istiqomah, dan ikhlas. Ya. Nah, yang istiqomah ini bagaimana Pak Haji Dodi? Untuk mencapai istiqomah. Kadang-kala kita kan, ya namanya sedekah, kadang sesuai mood, ada sebagian, ada sesuai uang. Nah, ini bagaimana yang Pak Haji Dodi rasakan supaya tadi sudah bertahun-tahun untuk istiqomah dari Pak Haji Dodi? Kita belajar tuh enggak harus melihat orang yang berilmu agama gitu ya. Ada juga orang yang menerapkan ilmu agama tuh tanpa mereka harus tahu benar-benar ilmu agama. Saya ada beberapa kawan yang luar biasa. Giro semangat sodakohnya gitu loh. Kita malu saat duit gitu loh. Jadi mereka istiqomah. Istiqomah luar biasa. Saya tanya, kalau seandainya lagi belum ada, tidak usah dipaksakan. Sesuai dengan budget yang biasa diberikan. Kalau masalah pendidikan agama mungkin 0 gitu ya. Ya. Jawabannya apa? Kita masih bisa milih makan. Kita bisa masih milih makan tuh sudah bahasa yang paling tinggi menurut saya ya.
Apalagi yang harus kita cari? Kata dia seperti itu. Fabi ayya ala rabbikuma bikas tugas ziban. Ayat ala rabbikuma tukadziban. Jadi saya sempat termenung gitu ya. Oh ya, saya bilang lagi gitu kan. Jadi selagi masih bisa beli makanan, beli minuman, masih keluarga makan, infak, sedekah harus tetap jalan. Begitu jadi menurut dia. Iya, apa mungkin kita bersedekah hanya tiap Jumat kita nggak makan mulai dari hari Senin sampai hari Kamis? Kan enggak. Dengan bersedekah masih tetap makan, maksudnya kan seperti itu. Dengan bersedekah kita masih tetap makan. Bahkan itu tadi dia yakin dan saya menambahin gitu loh. Amalan sedekah ini luar biasa. Menghindarkan kita dari hal-hal yang merugikan kita mudah-mudahan. Karena itu memang istimewanya sedekah tadi ya. Ini karena memang agama kita ini mengajarkan seperti itu. Hanya saja mudah-mudahan bermulai dari niat tadi ya. Semoga sahabat-sahabat, teman-teman atau bapak-bapak dibukakan pintu hati. Amin, amin, insyaallah. Untuk bersedekah kepada siapapun juga gitu loh. Karena sekali lagi amalan sedekah ini nggak harus kita alim, nggak. Orang alim yang sholat di masjid itu kita ambil pahalanya. Iya kan Sadwi? Jadi, butuh niat yang kuat tadi. Butuh niat yang kuat tadi gitu. Berapa jumlahnya? Ikhlas 50.000, 20.000. Nah, berbicara masalah ikhlas nih Pak Haji Dodi. Di 3I pelajaran dari guru kita Gerakan Jumat Bersedekah mengajarkan infak, istiqomah, ikhlas. Nah, ikhlas ini kan tinggi nih. Kadang-kala ada uang 2 juta, mau kasih 1 juta. Waduh, hitung-hitungannya banyak ini. Gimana mau ikhlasnya? Ini gimana? Untuk mencapai ikhlas tadi Pak Haji Dodi, pelajarannya ini gimana ini? Pertama yang jelas kan kita harus tahu gitu loh. Uang itu dari mana kalau nggak izin Allah yang kita dapatkan gitu. Ustaz Dwi. Tanpa izin Allah kan kita nggak dapat duit 2 juta tadi. Dan itu kan ada hak orang 2,5%. Jadi masih kita ingat bahwa di situ bukan uang kita semuanya. Harusnya gitu. seperti itu dulu. Kalau itu sudah mulai ada dalam hati kita, nggak berani kita. Insya Allah nggak berani gitu. Tapi kalau itu nggak bisa, ya sampai kapanpun kita nggak bakal bisa gitu. Dan selalu merasa rugi, berkurang uang ini, berkurang kalau kita bagikan ke sana ke sini. Karena memang pemahamannya belum belum ke sana. Ya kalau matematika sedekah dengan matematika kita kan uang 2 juta, kita sedekah 1 juta secara nominal berkurang. Berkurang. Padahal kan di situ kan lipatnya kan berlipat-lipat. Tidak berupa uang. Bisa. Jadi tidak harus materi, jadi tidak yang harus materi. kita dapatkan. Itulah pilihannya tadi. Yang paling tinggi itu kita terhindar dari bala dan musibah tadi. Seandainya duit 1 juta itu dengan kita dapat musibah di jalan atau sakit atau lainnya, Milih mana gitu? cobalah kita sedikit rasional gitu ya. Apa bisa menutupin duit 1 juta tadi, Masya Allah kan? Mungkin di jalan ada musibah nabrak atau segala macam, nggak sebanding dengan 1 juta. Nah, saya berusaha memahamin itu Ustaz Dwi gitu loh. Kekhawatiran dari hak yang harus kita keluarkan ini, kapan lagi kita mau sadar gitu loh. Kalau kita nggak sadar-sadar, terlalu banyak nanti yang kita dapatkan ini, startnya itu sudah panjang. Kita untuk mulai kita dapat rezeki itu kapan gitu loh. Sampai sekarang misalkan kita total luar biasa, harus bayarnya kan kayak mana gitu. Jumlah yang Allah berikan kepada Jumlah kita yang Allah selama berikan tadi. Setiap saat kita ini, kalau seandainya kita hitung-hitungan,
La in ta'udu ni'matallah la tahsuha kan. Kita beli botol oksigen itu yang kecil 30.000 Ustaz Dwi. Itu habisnya cuma berapa jam? Kalikan 24 jam gitu loh. Kita bernapas. Kalau kita disuruh bayar oleh Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jadi itu sedikit-sedikit kita kadang ngobrol sama kawan gitu kan. Marilah kita sama-sama. Allah itu memberikan pelajaran itu, memberikan sesuatu itu banyak pelantara. Kita bisa bertemu bersahabat ini pelantara. Karena nanti di sana nanti karena kita kenal, aku punya tanggung jawab dan kamu juga akan punya tanggung jawab sama aku. Aku sudah melaksanakan tanggung jawab itu, mengajak untuk sama-sama kita berbuat baik itu. Berbuat baik kan banyak. Enggak hanya kita menolong orang, enggak hanya apa, tapi itu bagian dari perbuatan baik. Yakin? Ya. Perbuatan baik itu enggak akan sia-sia. Hitung-hitungan bukan ini ya, bukan kita mengharapkan kita seperti ini akan mengharap, enggak. Karena itu memang sudah kewajiban buat kita. Nah hal yang seperti itu menurut saya kita harus belajar ikhlas tadi. Ikhlas tadi kan kita berbagi. Tapi kan Pak Haji Dodi sebagai manusia biasa, manusiawi, kalau kita kadang-kala berhitung-hitung, yang kebanyakan kita merasakannya seperti itu. Nah, untuk lambat laun menghilangkan itu bagaimana Pak Dodi, pengalaman Pak Haji Dodi itu? Semua itu memang harus ada akibat ya. Nah, kita berdoa sama Allah jangan sampai kita menanggung akibat itu. Pelajaran ya. Pelajaran itu jangan sampai kita yang terlibat di situ. Kita diberikan Allah itu mata 2, Ustaz Dwi. Telinga 2, mulut 1. Itu filosofinya kan ada. Kenapa kita harus kasih mata 2, mulut 1? Kita lihat dulu. Kita belajar dari penglihatan kita. Telinga kita 2. Seperti itu, banyak mendengar dulu gitu loh. Setelah itu kita simpulkan dengan mulut 1. Kalau mulut kita 2 mungkin nggak ada adil kita. Jadi kita melihat pelajaran dari orang sakit, orang terdengar orang kena musibah. Karena mungkin belum tahu bahwa sedekah ini itulah yang menghalangin untuk tidak seperti itu. Keutamaan sedekah. Keutamaan sedekah tadi Ustaz. Nah kita jangan menjadi pelaku gitu loh. Allah berikan mata kita 2 ini kita melihat. Harus lebih banyak melihat. Harus lebih banyak melihat. Telinga kita 2 harus lebih banyak mendengar. Dan sedikit berbicara. Sedikit berbicara. Ketika kita berbicara menyimpulkan inilah yang Allah berikan. Jangan sampai, nah maksud kita tadi jangan menunggu hal seperti itu gitu loh. Kalau sudah terjadi hal seperti itu, setengah terlambat sudah itu. Kita akan menyesal bahwasannya kenikmatan yang diberikan Allah itu sesekali Allah akan beri peringatan juga. Allah cabut juga, walaupun tidak semuanya kan kayak gitu. Dan yang saya dengar juga dari kawan-kawan yang mengalami seperti itu, sembuh dengan sedekah. Masalah sebesar apa yang pernah dialami teman-teman, sembuh dengan sedekah. Dan itu tadi, sedekah itu tidak harus banyak. Istiqomah dan ikhlas tadi. Istiqomah dan ikhlas. Jangan kita dapat duit 100 juta, ya kita pisahkan 2,5%. Kita dapat duit 50 juta, kita pisahkan 2,5%. Ini zakat ya, wajib ya. Mau dibayarkan langsung bisa, mau dihitung haulnya bisa. Kalau menurut saya jangan dihitung haul. Kalau kita hitung-hitungan itu kayak yang pelit kita Ustaz Dwi. Mencapai nggak hitungan haulnya gitu ya. Kalau nggak nyampe kita nggak kena sedekah ya, nggak kena zakat. Nggak kena zakat gitu loh. Nggak seperti itu. Berapapun kita dapat hari ini, pisahkan 2,5%. Karena itu harus kita sedekahkan gitu loh.
Kalau memang banyak ya kita simpankan lagi untuk zakat. Nggak usah ngitung haul gitu loh. Toh nggak berkurang banyak kok. Misalkan dapat. Kalau kayak saya dapatnya seadanya, ya saya bersyukur. Masih bisa saya sisihkan untuk nilai ibadah. Terutama kita ke keluarga ya. Kita lihat keluarga kita. Karib kerabat kita Karib yang paling kerabat terdekat. kita yang paling terdekat dulu. Nah itu penting Ustaz Dwi. Itu apa kita bersedekah keluar. Kalau dalam rumah kita sendiri, lingkungan kita sendiri, keluarga kita sendiri terutama masih membutuhkan itu. Itu namanya sedekah juga. Nggak harus kemana-mana gitu Ustaz Dwi. Terakhir Pak Haji Dodin, ajakan himbauan kepada kaum muslimin dan muslimat seperti yang sudah Pak Dodi selama ini rasakan agar mereka gemar. Jadi kita di sini bukan ngobrol untuk menyombongkan atau untuk pamer, tapi kita ingin mengajak kaum muslimin dan muslimat agar gemar dan giat bersedekah. Pak Haji Dodi, silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini kalau benar dari Yang Maha Kuasa, Ustaz Dwi, kalau salah hanya semata-mata perkataan saya yang salah gitu loh. Saya juga baru belajar. Kalau ilmu kita mungkin sudah punya ya. Kita satu guru dan guru kita juga luar biasa mengajarkan kita, murabbi buat kita ya. Dia pendidik, dia guru, dia mendidik karakter dalam dan luar kita juga. Memberi itu tidak akan pernah rugi. Almarhum Ustaz Novel Alkaf dulu, kalau zaman saya Ustaz Dwi di Ariyat, pesantren Ariyat 13 Ulu, selalu saya ingat al-yadu ulya Khairum minal minal aziz. sufa. Nah, al-yadu ulya khairum minal aziz suplah. Jadi memberi enggak pernah ada loh nominal memberi itu, Ustaz Dwi, enggak pernah ada. Kamu harus banyak memberi gitu loh. Ustaz Novel itu yang saya ingat, Ustaz Novel. Kamu harus banyak memberi. Karena kamu mulia gitu loh. Kita memberi dengan berapapun juga itu memberi. Coba seandainya kita bisa melaksanakan itu, kata Ustaz Novel, mungkin banyak orang yang senang. Muaranya dari mana itu? Dari Allah juga gitu loh. Kalau kamu sayang tadi pada makhluk Allah, Allah juga akan sayang dengan kamu. Itu Ustaz Novel ingat saya. Pada hari ini saya baru mengingat kembali pas masuk tadi. Oh ya, Ustaz Novel pernah cerita seperti itu Ustaz Dwi. Dan beberapa juga ayat tadi juga itu Ustaz Novel juga yang mengingatkan kita. Sayangilah makhluk yang ada di dunia. Fil ardi wa yarhamallahu fis sama. Allah yang di langit, penduduk langit akan sayang padamu. Nah, ayolah kita jangan merasa semua milik kita. Toh kita juga nggak tahu kapan pulang. Tidak ada yang bisa membantu kita, tidak ada yang bisa menyenangkan kita selain antara lain sedekah. Sedekah tidak harus dengan nominal yang besar. Akan zolim juga kita memberikan sedekah yang besar, ternyata kebutuhan keluarga kita, kebutuhan yang lain-lain juga tertunda. Orang berangkat haji aja harus meninggalkan keluarga kok. Ya, betul. Harus ada yang bisa kita tinggalkan kok. Kan seperti itu. Konsepnya kan ikhlas tadi Ustaz Dwi ya, balik lagi ke ikhlas tadi. Ikhlas itu nggak ada nominalnya. Jadi berapapun Anda, berapapun saya berikan, itu ikhlas. Karena memang nggak pernah ada nominal gitu. Jadi buat kita apa sih yang rugi? Nominalnya nggak ada, standarnya nggak ada. Apa pernah ada sedekah harus minimal 100.000? Ya. Kan kayak belum pernah nemu Ustaz Dwi. Tapi kalau hitung-hitungan yang merokok, saya juga merokok. Satu hari beli rokok
2 bungkus, 3 bungkus. 2 bungkus, 3 bungkus. Tapi kalau saya sendiri sebungkus 2 hari, 20.000. Sedangkan Jumat 10.000, 1 minggu sehari. Malu sama Allah. Satu kali seminggu. Iya. Mari kita hitung-hitungan. Mari kita hitung-hitungan gitu loh. Sebelum kita dihisap. Pajak kendaraan kita melebihi kemampuan kita untuk membayar kurban tiap tahun. Iya. Tapi kita mampu loh itu. Betul, betul. Kita mampu Ustaz Dwi. Saya pernah ngobrol sama kawan. Ada beberapa mobil mewah. Saya sebelum ngomong saya perhatikan ya. Dari tahun ke tahun. Saya dengar ya, karena kita harus banyak mendengar dan melihat. Saya pernah sodorkan juga. Ini ada kalau mau. Tapi kalau untuk kamu sih nggak usah. Kayaknya sih nggak pantas. Kalau untuk gabung 7 orang gitu loh. Ya. Loh, kenapa seperti itu? Ya, saya bilang kayak gitu kan. Malu dengan saya. Saya gabung 7 orang. Oh ya sudah. Gitu. Tapi setelah saya tunggu-tunggu enggak gitu ya. Habis pada jamnya maghrib terakhir. Enggak boleh lagi, namanya bukan kurban kalau lewat dari maghrib ya. Sudah bagi-bagi daging biasa kan. Sudah enggak harus lagi. Belum ada kabar. Tahun besoknya saya seperti itu juga. Akhirnya saya harus bicara. Kebenaran kita sama-sama muslim, saling mengingatkan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saya enggak mau nanti ada ganjelan gitu loh. Pertama, jangan sampai istidrat. Apa itu istidrat? Dibilang kayak gitu. Semua yang diberikan itu sebagai cobaan buat kamu, dan sampai kapan kamu harus seperti itu. Allah memberikan terus. Jangan kamu merasa rezeki. Nah sementara kamu ada berbagi, saya bilang kayak gitu. Mobil yang harus kamu bayarkan pajak setiap tahun itu melebihi zakat kamu atau melebihi hak kamu yang harus kamu keluarkan. Dan ini hanya mengingatkan, saya bilang kayak gitu kan. Pajak ini 3 mobil paling tidak 15 sampai 20 jutaan. Itu wajib ya, negara. Dan wajib juga hukumnya buat kamu mengeluarkan kurban setiap tahun. Kenapa enggak kamu lakukan? Apa kita enggak harus takut sama Allah, lebih takut kepada pemerintah, saya bilang kayak gitu kan, bayar pajak. Nah, ketika kita sudah berani melangkah ke sana, jangan kita lupakan keran ini akan ditutup suatu saat gitu loh. Dicabut oleh Allah. Dicabut oleh Allah. Bisa jadi juga kamu diteruskan, tapi kamu lupa. Semakin jauh. Semakin jauh kamu. Saya bilang seperti itu. Ini pengalaman saya pribadi gitu ya. Sedikit saya bercerita. Mungkin ada manfaatnya juga buat kita semua. Hitung-hitungannya seperti itu, 25 juta. Kamu harusnya sudah mampu, harus tiap tahun tuh kurban sapi 1. Ya, sapi 17 juta. Sapi 17 juta, ada juga 15 juta Ustaz Dwi. 2 tahun yang lalu saya samperin kamu. Sampai sekarang saya ajak patungan aja enggak pernah, saya bilang. Apa seperti itu konsep kita menerima rezeki dari Allah, saya bilang kayak gitu kan. Kalau masalah sedekah saya enggak tahu kamu sedekah kemana, saya bilang kayak gitu kan. Dan aku juga mungkin enggak sehebat kamu sedekah. Tapi buat saya dalam hal seperti ini yang saya lihat dengan mata saya, dengan telinga saya berapa kali nyuruh, karena kamu saya anggap mampu. Coba ke sana. Hasilnya 0. Ada pembangunan, coba ke sana. Oh ya nanti. Sampai kapan gitu loh. Kita harus seperti itu. Ini pengalaman pribadi Ustaz Dwi ya. Jadi artinya apa? Yang diberikan Allah itu semuanya itu akan kembali kepada Allah. Kita hanya mampir, kalau bahasa Jawa tuh urip ki mek numpang ngombe. Hidup ini cuma numpang minum. Numpang minum. Enggak lebih dari itu. Sudahnya kembali kepada Allah. Sudahnya kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita harapkan di ujung usia atau di akhir usia kita tambah benar gitu loh. Tambah sadar.
tanpa mengikhlaskan diri untuk berbagi dengan siapa aja terserah, asal sedekah gitu loh. Dan tentunya sedekah ini akan mensejahterakan, membuat orang senang. Kita sedekah ke masjid, bentuknya belum berbentuk masjid, ya di situ juga akan terjadi bentuk masjid, pada akhirnya orang bisa beribadah. Dan itu tadi kan diambil lagi sama orang sedekah. Ke pesantren bisa beli buku, anak-anak belajar. Itu terus menerus balik lagi ke sedekah tadi kan, kayak gitu. Nah mungkin kalau ada yang kurang, lain waktu banyak yang bisa menambahkan Ustaz. Pesan saya tadi, sometime ada Ustadz nanti menjelaskan Insyaallah. sedekah, infak, dan zakat tadi. Wakaf Tadi juga. Jangan sampai tumpang tindih. Wah, saya sudah berwakaf. Hari ini dosa lagi apa-apa kan. Kalau sedekah ini nggak harus menunggu setahun. Nggak harus setiap saat. Setiap saat. Ikhlas tadi seberapa aja. Ya. Seberapa aja. Jangan kita kadang-kadang nih pelajaran pribadi, kita kan ngelirik kotak amal gitu. Narik duit di kantong. Yang 50.000 disimpenin, yang 5.000 dikeluarin. Nah ini ya malu sama Allah itulah. Ya mungkin itu yang bisa sama-sama kita petik. Sedekah tidak akan membuat kita rugi. Sedekah insya Allah menghalangi kita dari musibah bentuknya banyak. Diinterpretasikan musibah mungkin sakit, musibah kelalaian di jalan, terjadi kecelakaan, musibah. Apa obatnya? Sebelum jalan itu, sebelum terjadi dengan kita, mari kita bersedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah itu terhindar semua Ustaz Dwi gitu ya. Insyaallah. Ya gitu Ustaz Dwi. Syukran Pak Haji Dadi Astaman. Ya. Jazakallah khairul jaza. Ya. Semoga kaum muslimin dan muslimat pemirsa Toa TV bisa mengambil manfaat dari perbincangan kita pagi hari ini. Ya. Alhamdulillah, pemirsa Toa TV yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, mari untuk mengakhiri perbincangan kita hari ini, kita tutup dengan doa. Semoga kegiatan apapun aktivitas kita pada hari ini dan hari-hari selanjutnya Allah berikan keberkahan. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Amin. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin. Amin. Wa hifzal mursalin. Amin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin. Allahumma aghnina bil ilmi. Amin. Wa zayyina bil hilmi. Amin. Wa akrimna bit taqwa. Amin. Wa jamilna bil afiyah. Amin. Ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir yassir. Amin. Ya mudabbir dabbir. Amin. Ya musahil sahil. Amin. Sahil alaina kula ashir. Amin. Bijahi bashirin nazir. Amin. Rabbana ufir lana zunubana. Amin. Wali walidaina warhamhuma kama rabbayana Amin. saghira. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Toa TV yang berbahagia, terima kasih telah menonton. Salam sukses, salam berkah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang berbuat satu kebajikan, maka Allah akan balas dengan 10 kebajikan. Amin. Salam gerakan Jumat bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.